Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz dan ustazah sekalian, rahimakumullah. Tema atau judul yang diberikan oleh panitia yaitu menjadi guru yang berdampak dan menginspirasi. Ini nasihat dan motivasi bagi kita semuanya, karena pasti sebagai guru kita memiliki dan mengalami dinamika pasang surut, kadang semangat, kadang ada titik kejenuhan. Maka mari bersama-sama kita saling menguatkan, saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Sebagai pendahuluan atau pengantar, bahwa guru di Sekolah Islam Terpadu ini bukan sekedar pengajar materi akademis. Ia adalah arsitek peradaban yang memadukan antara kecerdasan intelektual dengan kekokohan spiritual. Kita ingin memajukan anak bangsa ini dari sektor pendidikan dengan menyentuh sisi intelektual dan spiritualnya. Mereka bukan hanya kita didik untuk menjadi para siswa-siswi yang berprestasi dari sisi akademik, tapi lebih dari itu dari sisi spiritualnya. Kita kokohkan dari sisi intelektual dan spiritualnya ini. Menjadi guru yang berdampak berarti menghadirkan perubahan baik pada kognisi maupun karakter siswa yang bersumber dari kedalaman ruhiyah sang guru sendiri, mendahulukan karakter ataupun adab siswa daripada sisi kemampuan akademik atau kognitifnya. Dan itu yang paling menjadi pijakan ataupun sumber daya yang harus kita miliki sebagai guru, yaitu kedalaman ruhiyah spiritual dari guru itu sendiri. Kalau guru memiliki nilai spiritual, insya Allah akan menyebar ataupun akan berpengaruh kepada putra putri ataupun kepada anak didik kita. Inilah sisi strategisnya kita sebagai para pendidik, harus menguatkan ruhiyah kita. Hal pertama yang perlu untuk kita ingatkan bersama, meluruskan niat dan makna peran. Akar dari setiap perbuatan adalah niat. Hadits yang sudah sangat kita hafal, innamal amal binniyat. Sesungguhnya dampak dari seluruh amal itu adalah faktor niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu ditentukan oleh niatnya masing-masing. Jadi yang perlu kita tata sejak awal kita mengazamkan diri untuk berkhidmat di sektor pendidikan, niatnya apa? Perlu untuk ditata dengan sebaik-baiknya. Apakah sebelum, pada saat, dan setelah beraktivitas, itu harus diluruskan. Bagi seorang guru CSIT, transformasi kesadaran harus dimulai dari sini. Faktor niat inilah bab awal yang perlu untuk kita bereskan bersama, meluruskan dan mengikhlaskan, ikhlas sunniyah, semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Pilihan kita berkhidmat di dalam
di sektor pendidikan adalah untuk li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di sektor pendidikan ini. Jadi bukan sekedar profesi, tapi inilah jalan dakwah kita. Mengajar adalah manifestasi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kita melihat kemungkaran, hendaklah kita berusaha untuk merubah dengan tangannya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya. Ini porsi para pejabat atau para penguasa dimanapun level kita, baik itu sektor pejabat formal, pemerintahan atau pejabat di luar itu, semua kita punya kewajiban merubah kemungkaran dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, kekuasaan jabatan, maka dengan lisannya. Kita sebagai pejabat ya, antum yang memiliki wewenang masing-masing, kita di JSIT ini juga pejabat di lingkungan kita, di wilayah kerja sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kepala sekolah bertanggung jawab pada struktur organisasi dan siswa-siswi yang ada di lingkungan sekolahnya, terus sampai ke bawah. Fa'ilanya stati fabi qalbihi. Kalau tidak mampu merubah dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hatinya. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban untuk berdakwah. Gaji adalah wasilah, sarana saja. Namun ridha Allah adalah tujuan utama atau ghayah. Kita sudah dididik untuk memiliki syiar Allahu ghayatuna. Allah sebagai tujuan kita, bukan yang lainnya ya. Allah sebagai ghayatuna, Allah sebagai tujuan utama yang harus kita jadikan sebagai motivasi ya. Dan itu akarnya harus dengan niat yang baik. Kalau persoalan gaji ini ya sebagai sebuah implikasi ya. Dan sejak dulu para penguasa muslim memberikan apresiasi yang bagus kepada ulama dan juga pendidik. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama itu diberikan kafalah atau gaji sebanyak 20 dinar per bulan. Bisa kita hitung saat ini betapa besarnya ya. Uang dinar ini uang emas. 1 dinar itu 4 gram emas. Kalau sekarang emas mahal ya, 3 juta kurang lebihnya ya, pasang surutnya. Jadi kurang lebihnya kalau dihitung dengan kurs sekarang ya, 1 bulannya satu orang mendapatkan rotib atau gaji itu kurang lebih 180 jutaan, seperti gaji pejabat menteri ya. Mungkin di atas itu ya, komisaris tingkat BUMN. Nah itulah ya. Kalau di Khilafah Abbasiyah lebih banyak lagi. Jadi untuk guru biasa itu mendapatkan 1.000 dinar per tahun. Kalau ulama yang sudah punya kapasitas lebih tinggi itu 2.000 dinar per tahunnya. Nah, bisa kita kalkulasikan ya, mungkin kalau dihitung-hitung 1 bulannya itu 2 miliar kurang lebihnya, Allah a'lam. Pada zaman Al-Ma'mun atau mungkin sebelumnya itu karya ulama ditimbang. Kalau dia punya buku ditimbang, nanti dikuruskan dengan emas
seharga bobot timbangan karyanya itu. Nah, kalau karyanya 1 kilo, ya dikasih emas 1 kilo oleh Khalifah saat itu ya. Itulah luar biasa apresiasi para penguasa ataupun pejabat ya yang memiliki wewenang pada saat itu. Nah kalau sekarang ya jauh ya, kita tidak mempersoalkan ya masalah itu hanya implikasi supaya timbul rasa syukur ya. Antum melihatnya jangan yang lebih tinggi ya, tapi melihatnya yang lebih bawah supaya timbul qanaah dan syukur. Ya ada konten walaupun Allah alam benar atau tidaknya, ada guru honorer yang di pelosok sana ya, dia tinggal di agak kota, harus naik kendaraan motor. Jadi untuk beli bensinnya saja sudah melebihi gaji yang didapat dari sekolah ya, hanya 250.000 per bulan. Sementara beli bensinnya per hari paling nggak 35.000 sampai 50.000. Coba kalau secara logika nggak masuk ya, untuk beli bensin ini nggak cukup. Tapi itulah Allah Ta'ala memberikan rezeki dari pintu yang lain ya. Hikmatnya dalam bidang pengajaran, dalam bidang pendidikan. Sementara pintu-pintu rezeki yang lain itu akan diberikan kemudahan ya. Buktinya dia masih bisa bertahan. Kalau tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kan dia berhenti ya mencari aktivitas yang lain. Seperti itulah ya. Mungkin dari sisi matematis apa yang kita dapatkan gaji bulanan ya dari lembaga kita ini sepertinya tidak nuntut, tapi Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya yang karena kita telah berkhidmat ya dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Berikutnya keutamaan mendidik dalam Islam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus hanya sebagai seorang pendidik, seorang guru. Jadi guru menempati derajat tinggi karena menyebarkan cahaya ilmu di tengah kegelapan kebodohan. Apabila kita ikut berpartisipasi dalam bidang pendidikan yang menjadi pendidik, menjadi guru, ya berarti kita menjadi pewaris tugas Nabi ini. Tugas para Nabi adalah menyampaikan kebenaran atau tabligh. Tabligh tidak dimaknai hanya sekedar ceramah ataupun pidato berkhutbah saja, tapi tabligh ini lebih luas maknanya dan implementasinya. Kita menyampaikan nasihat kebenaran kepada anak-anak kita, itu adalah masuk dalam bab tabligh, apalagi kalau rutin maka disebut taklim. Apalagi kalau lebih menyentuh aspek yang lebih luas maka disebut dengan tarbiyah. Itu ada kaitannya semuanya dalam bidang pendidikan ini. Dan juga menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Guru SIT mengemban amanah serupa untuk menjaga fitrah anak-anak. Mereka ini dilahirkan dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Insyaallah sudah sama-sama kita pahami hadis ini ya. Faktor lingkungan yang merubah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nah, bagaimana anak-anak yang dalam kondisi fitrah, dalam kondisi muslim ini tidak berubah pemikirannya ataupun orientasinya menjadi selain muslim. Inilah tugas guru, menjaga fitrah anak-anak tetap dalam keadaan bersih, suci, dalam keadaan Islam. Ini hadisnya yang saya bacakan tadi ya. Ada kata-kata innama. Nah, innama ini memiliki unsur ya. Dia disebut adatul hasar ya. Jadi huruf yang berfungsi untuk memberikan pembatasan, menguatkan apa yang disebutkan sesudahnya dan menafikan apa yang tidak disebutkan.
Ya, sama seperti innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau dalam bab akhlak itu, kemudian kalau dalam bab ilmu, ya ini innama, sesungguhnya aku diutus hanyalah, ada kata-kata arti hanyalah mu'alliman, menjadi seorang pendidik, bukan sebagai seorang pedagang, bukan sebagai seorang profesi yang lainnya, bukan ya, tapi mu'alliman. Inilah profesi ataupun pekerjaan yang diberikan taklif oleh Allah kepada Rasulnya. Sama seperti doa beliau yang diajarkan Allah Ta'ala, waqul Rabbi zidni ilma. Itu perintah Allah. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, ya Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada Rasulnya Rabbi zidni malan, tidak. Allah tidak perintahkan kepadanya Rabbi zidni waladan, atau bahkan Rabbi zidni zaujatan, ya, bukan ya. Tapi Rabbi zidni ilma, yang diminta oleh Rasul atas perintah Allah supaya ditambahkan ilmu. Untuk diapakan ilmu ini? Untuk diajarkan, ya. Supaya menjadi muallim harus punya ilmu, supaya bisa mengajarkan harus punya materi yang bisa disampaikan. Inilah tugas utama seorang Rasul. Kemudian di antara sekian banyak hadis nabawi yang bisa memberikan motivasi, ya, tentang keutamaan sebagai pengajar kebaikan. Hadis yang sahih diceritakan di sini. Bahasanya beliau Rasul kita bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa halas samawati wal ardi, dan penduduk penghuni langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut yang berada di lubangnya, wa hattal hut, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Mereka semua itu la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semuanya memberikan sholawat, mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan, kepada guru, ya, yang mengajarkan manusia menuju kepada kebaikan. Ada keterangannya dari para ulama, yang dimaksud sholawat Allah adalah rahmatnya, yang dimaksud sholawat malaikat adalah permohonan ampun, ya, istighfar yang disampaikan oleh malaikat, permohonan ampun yang disampaikan oleh semut, ikan, dan binatang-binatang lainnya untuk muallimin nasil khair ini, ya. Insyaallah luar biasa, ya. Kita nanti mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan juga yang menjadi faktor penentu untuk masuk surga adalah rahmat Allah. Dari mana rahmat itu kita dapatkan? Ya, diantaranya wasilahnya ini, ta'limun nasil khair, mengajarkan kepada manusia kebaikan. Itu akan menjadi wasilah sholawat Allah. Sholawat di sini maksudnya adalah rahmat Allah diberikan kepada guru ini dan juga para malaikatnya. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Jadi kalau, ya, kita di sepanjang jalan, ya, pada saat dari rumah menuju ke sekolah kita masing-masing, maka memperbanyak wirid, memperbanyak zikir, tasbih, istighfar, sholawat. Nah, itu akan bertemu, ya, antara tasbih, sholawat, dan istighfarnya kita dengan tasbih, sholawat, istighfarnya seluruh makhluk yang lain di sepanjang jalan itu, yang mendoakan kepada guru kebaikan, kepada manusia. Ini apapun ilmu yang diajarkan oleh kita, terutama ilmu-ilmu yang asasi, yang prinsip fardu ain, bukan ilmu agama, ya. Kalau ilmu kaitannya dengan ilmu dunia itu fardu kifayah, yang mana, ya, bermacam-macam bentuknya sebagai keterampilannya.
Semuanya saling melengkapi, semuanya tidak bisa dan tidak boleh kita pisah-pisahkan ya, tidak ada diskriminasi. Karena kita sudah diajarkan ya, keterpaduan antara duniawi dan ukhrawi ya. Hampir setiap materi yang sudah menjadi kurikulum kita memadukan antara duniawi dan ukhrawi. Tidak ada keterpisahan antara semua cabang ilmu ini. Jadi at-ta'lim min muhimmatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengajar itu salah satu di antara misi, tugas yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Jumu'ah ayat kedua, ini ayatnya ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Ayat sudah sangat familiar. Allah yang mengutus pada umat yang ummi seorang rasul di antara mereka. Apa misinya? Ada 3 misi utama rasul ini. Tilawatu ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, tazkiyatuhum, mensucikan hati mereka. Yang ketiga ini, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ta'limul kitab was sunnah. Al-hikmah di sini maknanya as-sunnah. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka betul-betul benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tilawatu ayatihi wa tazkiyatuhum wa ta'limuhum al-kitab was sunnah, di sini masuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan as-sunnah. Jadi kalau kita menjadi guru yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak-anak kita ya, walaupun pelajarannya matematika, itu kan ada kaitannya dengan ayat-ayat ya, dengan hadis misalnya, bisa dicari, kita hubungkan antara pelajaran keterampilan umum dengan ayat-ayatnya dan dari sisi Qur'annya. Jadi ada kajian tafsir tematik ya, tentang masalah matematika, tentang masalah geografi, masalah biologi, semuanya ada kaitannya. Tinggal dikaitkan ataupun disampaikan ya, kepada anak-anak kita. Nah, hadis yang sudah populer juga, ada 3 investasi jangka panjang. Insyaallah sudah sama-sama kita hafal hadis ini ya. Idza matal insan, apabila seorang meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, terputus darinya amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3, yaitu apa? Illa min shadaqatin jariyah, berupa sedekah jariyah. Kita punya properti, tanah, bangunan yang dipakai untuk kebaikan, maka wakifnya selalu mendapat limpahan pahala dari manfaat properti yang ditinggalkan. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apabila orangnya sudah meninggal, ilmunya bermanfaat. Kita lihat bagaimana para sahabat, para generasi sesudahnya ya, para a'immatul madzhab, pendiri madhab, walaupun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu ya, tetapi tetap ilmunya bermanfaat sampai kapanpun. Awalnya dan solihin yadullah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi intinya di sini yadullahu, bukan semata-mata walad dan soleh. Anak yang soleh baik, itu perlu ya. Tapi kalau tidak mau mendoakan untuk orang tuanya ya percuma. Yang penting yadullahu. Sehingga apa? Para ulama di sini memberikan kias, bukan semata-mata anak biologis, tapi juga anak-anak ideologis, santri-santriwati kita, siswa-siswi kita yang soleh-solehah, selama mau mendoakan untuk orang tuanya, maka selama itu pula pahalanya mengalir. Imam Ahmad bin Hanbal, itu salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pengakuan Imam Ahmad bin Hanbal itu senantiasa mendoakan gurunya, 30 atau 40 tahun mendoakan gurunya
Itu Imam Syafi'i yang sudah meninggal dunia sebelumnya. Nah, itu luar biasa. Doa murid untuk gurunya, doa anak untuk orang tuanya. Qala Imam Ibn al-Jauzi, ini nggak ada terjemahnya kalau ini ya. Boleh antum catat, boleh diingat-ingat, boleh nggak apa-apa. Man ahabba an la yanqati'a amaluhu ba'da mautihi falyanshuril ilma bitadwini wa ta'lim. Siapa yang suka atau yang menginginkan tidak terputus amalannya setelah kematiannya, falyanshuril ilm, maka hendaklah menyebarkan ilmu. Dengan cara apa? Bitadwin wa ta'lim. Tadwin ini dengan membuat buku atau mengarang karya, jadi membuat karya, dan wa ta'lim, dan dengan mengajar. Jadi pelajaran ini bisa kita ambil dari baik itu generasi sahabat ataupun generasi sesudahnya ya, terutama para imam yang 4 itu. Kapasitas ilmu yang di luar imam yang 4 itu tidak kalah dari sisi kemampuan ya. Ada Sufyan Ats-Tsauri luar biasa dalam bidang hadis. Ada Abdullah bin Mubarak yang luar biasa ya, generasi tabi'ut tabi'in juga. Tapi mengapa mereka tidak abadi dari sisi ilmunya yang demikian kompleks ya? Karena ini faktor 2 ini, at-tadwin wa ta'lim ini. 4 imam madhab ini punya dua-duanya. Mereka punya karya-karya. Abu Hanifah punya karya, ada Al-Fiqhul Akbar, dan ada kitab yang lain. Kemudian punya murid, ada 2 murid senior, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, yang membukukan karya-karya Imam Abu Hanifah dan murid-murid yang lainnya. Imam Malik punya kitab Al-Muwatta yang menjadi landasan ya, dalam bidang hadis. Kemudian Imam Syafi'i punya kitab, ada musnadnya, ada kitab al-umnya. Bahkan beliau yang menyusun kitab Ar-Risalah yang berisi pedoman tentang ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih yang sangat penting ya, untuk merumuskan dalil-dalil ya, yang ada dalam Al-Quran Sunnah menjadi sebuah teori-teori. Walaupun ulama yang lain ada, tapi yang menjadi pelopornya ya Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ini. Nah, itulah karena punya karya, punya murid-murid klop ini. Imam Muhammad punya kitab Musnad yang luar biasa, menjadi rujukan dalam bidang hadis ya. Jadi itulah kita sebagai guru itu hendaklah punya, kalau saya simpulkan, sebagai muslim kita harus menjadi muslim yang produktif, apalagi kita sebagai guru ya, punya prestasi dan prasasti. Nah, ini 2 kata penting ya. Punya prestasi dan prasasti. Prestasi apa ya? Terserah kita punya kelebihan apa dalam bidang prestasinya, silahkan dieksplorasi, dimaksimalkan. Walaupun dalam hal yang biasa saja, silahkan. Kemudian diprasastikan, punya legasinya ya, punya tinggalannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kata Allah di surat Yasin ini. Kami menuliskan ma qaddamu, apa yang mereka lakukan di dunia, wa atharuhum, dan jejak-jejak peninggalan mereka itu. Itulah yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Jadi jangan sampai nanti ketika kita dimakamkan di kuburan kita masing-masing itu hanya 3 baris kalimat yang tertulis, nama fulan bin fulan baris pertama, baris kedua lahir di mana, tanggal bulan tahun berapa, baris ketiga wafat di mana, tanggal bulan dan tahun berapa, titik.
tidak ada yang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Padahal umurnya 60 tahun atau mungkin 70 tahun, yang dikenang hanya 3 baris saja. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Usia para ulama kita relatif pendek-pendek, tetapi umur yang pendek itu semakin atau menjadi barokah bertahun-tahun, beratus tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, karena ilmu yang mereka tinggalkan, karya-karya yang mereka tinggalkan. Kemudian yaqulu Syekh Abdullah Al-Mutlaq, badlul ilmi linnasi min afdhalis shadaqat. Mencurahkan, memberikan ilmu kepada manusia itu sedekah yang paling afdol, yang paling utama. Wa man ta'allama al-ilma liyu'alliman nas al-khair. Ini penting kalimat ini ya, antum tulis artinya. Kalimat beliau, hikmah yang beliau sampaikan. Wa man ta'allama al-ilma liyu'alliman nas al-khair. Siapa yang belajar suatu ilmu untuk mengajarkan kebaikan pada manusia, ini fadilahnya ini. Awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah mewariskan ilmu kepadanya sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi siapa yang belajar satu ilmu dengan tujuan untuk mengajarkan kepada orang lain, kita di dalam tarbiyah yang menjadi mutarabbi, menulis ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para murabbi kita, maka di situ punya niat, saya akan mengajarkan karena nantinya juga akan menjadi murabbi untuk orang lain. Maka Allah memberikan fadilah ini. Awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan, mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Boleh jadi apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita, kepada para anggota binaan, kita semua itu lebih banyak dari apa yang kita dapatkan dulu. Ada pengayaan. Wa nafa'ahu bima ya'lam. Allah memberi manfaat kepadanya dengan apa yang dia ketahui. Wa barakalahu fihi, dan Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Masya Allah ya, luar biasa inilah ya. Bukan hanya semata-mata ta'alum ya, ta'alum belajar. Ada orang yang penikmat ilmu ya, kemana-mana kajian dihadiri. Jadi bisa lihat di statusnya, taklim subuh di masjid mana, taklim maghrib di masjid mana, bagus. Tapi jangan lupakan ini, liyu'alliman nasal khaira ini. Dia belajar untuk dirinya sendiri, menikmati ya. Sementara istrinya di rumah sibuk ngurus rumah tangga, tidak pernah diajari oleh suaminya. Yang punya hak untuk mengakses ilmu suaminya kan istrinya, nggak pernah diajari. Anaknya nggak pernah diajari, apalagi yang lain ya. Nah, jadi itu ada yang kurang ya. Belajar harus punya semangat untuk mengajarkan. Allah memberikan ilmu yang belum pernah diketahui dan memberikan manfaat. Jadi banyak para murid yang lebih pandai dari gurunya, itu biasa. Kalau dalam dunia persilatan ya, jangan sampai muridnya lebih pandai daripada pelatihnya, nanti dikalahkan sama muridnya. Tapi kalau dalam ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu keterampilan, guru harus merasa lebih bersyukur dengan bisa mendidik anak-anak kita itu yang mungkin nanti ilmunya lebih tinggi dari kita ya. Barangkali ada di antara murid kita yang nanti menjadi guru besar, menjadi rektor, menjadi kiai. Maka kita yang menanamkan
ilmu-ilmu dasar, terutama di pendidikan dasar ya, SD ini luar biasa. Pijakan seperti gedung yang pencakar langit berapapun lantainya, pondasi lantai bawahnya kita yang punya kontribusi ya, insya Allah itu akan memberikan manfaat barokah yang luar biasa. Ada hadis nabawi yang lain yang melengkapi dari apa yang sudah kita sebutkan di atas ya. Sab'un yajri al-'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mauti. Ada 7 hal yang pahalanya mengalir pada seorang hamba saat dia di dalam kuburan setelah kematiannya. Kita sangat membutuhkan investasi pahala yang terus mengalir kepada kita pada saat nanti di kuburan. Yang poin menjadi stresi kita di sini. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan suatu ilmu, tidak ada kekhususan, tidak disebutkan ulumuddin atau ulum syariah, nggak ada di sini. Ilman, satu ilmu apapun, dia mengajarkan kepada anaknya keterampilan untuk membangun misalnya, terus muridnya menjadi tukang atau menjadi insinyur, menjadi arsitek, bangun masjid Islamic Center misalnya, maka pahalanya mengalir ke gurunya. Arsitek ini walaupun sudah meninggal, masjid yang dipakai oleh ribuan orang, pahalanya mengalir ke gurunya yang sudah almarhum, masya Allah ya. Itu harapan kita. Au ajron nahron, mengalirkan sungai, memberikan pengairan untuk minum, untuk bersuci. Au hafara bi'ron, atau menggali sumur ya, untuk tempat ibadah, untuk yang lainnya. Au ghorosa nakhla, menanam pohon kurma. Ini kalau di Arab pohon kurma. Kalau di kita ya, apakah pohon mangga, pohon apel, pohon apapun yang bisa bermanfaat, boleh ini bisa dikiaskan selama pohon ini memberi manfaat, selama itu pula pahalanya mengalir. Au bana masjidan, membangun masjid atau musola atau pesantren atau sekolahan, masuk di sini poin kelima. Yang keenam, au warratha mushafan, atau mewariskan mushaf Al-Quran. Beberapa lembaga butuh, karena mushafnya sudah rusak, maka kita membelikan atau menjadi fasilitator. Ada yang lembaga yang khusus memberikan mushaf, kita sebagai fasilitator hanya menghubungkan saja, maka kita sudah mendapat aliran pahala. Au taraka waladan, atau meninggalkan anak. Ini coba ya, kita nggak disebutkan soleh di sini, tapi intinya adalah yastaghfiru lahu ba'da mautihi, memohonkan ampun untuk orang tuanya setelah kematian orang tuanya. Nah, jadi poin kalau kaitannya dengan kita ya, di sini paling 1 sama 7 ini ya. Walad ini anak didik kita, anak-anak ideologis kita. Kata Salman Al-Farisi tentang ilmu, innaka lan takuna aliman, engkau tidak menjadi seorang yang alim berilmu hatta takuna muta'alliman, sehingga engkau harus menjadi pembelajar dulu. Untuk menjadi aliman atau mu'alliman di sini harus muta'allim dulu, harus belajar dulu. Walan takuna bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan, dan engkau tidak akan mengerti tentang ilmu sehingga engkau mengamalkannya. Jadi di sini ada 2 konsekuensi. Untuk menjadi seorang alim harus belajar dulu. Kemudian untuk menjadi alim yang sesungguhnya harus mengamalkan ilmunya. Belajar, mengajar, mengamalkan, ini siklus terus. Kun aliman aw muta'alliman, jadilah engkau orang yang berilmu, guru ataupun pembelajar. Wala takun tsalitsan, jangan menjadi yang ketiga, bertahlik, sehingga engkau menjadi binasa. Jadi alim, muta'alliman, muta'allim, aliman, inilah kita.
generasi robbani, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai generasi yang robbani, bima kuntum tu'allimunal kitabah wa bima kuntum tadrusun, yaitu dengan kalian mengajarkan Al-Quran dan belajar mengajar, ini siklus yang tidak berhenti. Kata Imam Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Ya, Masya Allah. Semua kita punya kontribusi dalam hal ini ya, siapapun kita punya kontribusi. Menuntut ilmu adalah takwa, kita belajar secara offline ataupun online, kemudian kita sampaikan, itu adalah ibadah. Terus berpahala, mengulang-ulang murojaah, walaupun kita sudah menguasai materi tertentu, tetap harus ada murojaah, harus diulang, mungkin ada kurang atau ada yang perlu dilengkapi dalilnya, silakan. Dan mencari ilmu adalah jihad. Mencari di sini mirip dengan menuntut ya, tapi sepertinya lebih diperlukan tenaga waktu curahan untuk poin yang keempat ini ya, seperti yang dilakukan oleh para ulama dulu. Mereka hidup dari satu negeri ke negeri lain. Imam Syafi'i dari Gaza, kemudian ke Mekah, kemudian ke Madinah, ke Yaman juga, terus ke Baghdad, akhirnya ke Mesir. Nah, itulah proses beliau yang luar biasa dalam mencari dan menyebarkan ilmu, sehingga dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ini juga penting ya, Masya Allah, hikmah dari Abdullah bin Mubarak. Laukila laka, seandainya ada orang yang memberitakan kepadamu, ada yang bertanya kepadamu, lam yabqa min umrika illa yaum, umurmu hanya tersisa 1 hari misalnya ya, kalau tahu seperti itu, ma kunta sonan, apa kira-kira yang Anda lakukan? Kata beliau, kuntu alimun nas, aku akan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Masya Allah. Kita nggak tahu batas usia berapa ya, tapi seandainya ya, barangkali karena sakit ya. Jadi itulah mengajarkan itu luar biasa, memberikan dampak yang tidak akan berakhir ya. Kemudian berikutnya tentang urgensi ruhiyah bagi guru di SIT ya. Banyak guru yang mengalami burnout atau kejenuhan, kehilangan gairah, bukan karena beban kerja yang berat ya, melainkan karena kekeringan spiritual. Mungkin pada saat-saat tertentu kita mengalami hal seperti itu ya. Kadang-kadang yang namanya hidup sawang sinawang ya, sebagai pekerja ya, guru ataupun pendidik, melihat kepada profesi yang lain, pengusaha, kok enak ya, waktunya fleksibel, berangkat nggak berangkat fleksibel. Padahal pengusaha juga cenut-cenut ya, bagaimana caranya kalau di hari Sabtu itu bisa menggaji pegawainya, dia juga pusing untuk mencari pinjaman sana pinjaman sini ya, menutup kekurangan sana kekurangan sini, sibuk memasarkan sana sini. Semuanya, semua orang punya kelebihan kekurangan, tidak perlu membanding-bandingkan. Yang penting adalah kita syukuri apa yang kita dapatkan, kita nikmati dan kita sedekahkan, kita manfaatkan untuk orang lain. Jadi kadang-kadang mengalami hal kekeringan ruhiyah sehingga berdampak pada kejenuhan. Penyebab kelelahan dan futur diantaranya ketika interaksi dengan siswa hanya dianggap sebagai transaksi administratif, energi mental akan cepat terkuras. Mungkin kita mengalami seperti itu ya. Ketemu siswa itu sebagai beban, apalagi kalau menghadapi anak-anak yang mokong ya, yang tidak bisa diatur. Nah, itu kadang-kadang ada kelelahan ya, ada kejenuhan.
ada keputusasaan. Nah, maka ini tadi kembali ke faktor niat. Kadang-kadang ya kita mensikapinya bukan jangka pendek. Mereka ini harus kita sikapi sebagai aset yang mungkin nanti kita sebutkan ya. Jadi dulu ya cerita pada saat Imam Syafi'i mengajar, ada salah seorang muridnya yang tidak cepat dalam menangkap pelajaran. Diajar 1 kali al-fahimta nggak paham, 2 kali nggak paham, sampai 39 kali coba diulangi al-fahimta nggak paham. Akhirnya ya sudah ya, saya sudah berusaha, saya serahkan sekarang kepada Allah untuk memberikan ilmu kepadamu. Silahkan kamu belajar sendiri ya bagaimana caranya. Ternyata ini memberikan motivasi kepada beliau, si muridnya ini proses belajar terus belajar, sehingga Masya Allah waktu pun berlalu, beliau ini yang nantinya menjadi murid andalan dalam mazhab Syafi'i. Namanya Rabi' bin Sulaiman. Nanti antum bisa membaca biografinya ya. Beliau sebelumnya orang yang susah sekali menangkap pelajaran, tapi karena kegigihannya, karena doa dari gurunya mungkin ya, karena faktor ilahiyah itu ya, Allah Ta'ala yang memberikan ilmunya, dia menjadi tokoh di mazhab Syafi'i dan menjadi referensi di mazhab ini. Masya Allah. Cerita Ibnu Hajar yang sampai akan pulang ya dari pesantren dan menginap atau berteduh di gua pada saat hujan, ada tetesan air terus di atas batu sehingga batunya pecah. Nah, ini kan menjadi pelajaran. Kalau batu saja yang demikian keras terus ditetesi air bisa pecah, apalagi pikiran saya walaupun nggak bisa menangkap ilmu dengan cepat, tapi kalau terus ditetesi ilmu akan paham-paham juga. Maka beliau balik ke pondoknya dan menjadi tokoh di mazhab Syafi'i juga. Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi tokoh referensi dalam bidang fikih di mazhab Syafi'i. Masya Allah, itu luar biasa orang-orang yang masa depannya ya tidak diukur dari sekarang. Ruhiyah sebagai bahan bakar. Kedekatan dengan Allah adalah sumber energi yang tak terbatas. Guru dengan ruhiyah yang sehat akan memiliki daya tahan atau resiliensi yang tinggi dalam menghadapi dinamika kelas. Masya Allah ya, harus ada sumber energi yang tak terbatas, apalagi kita menghadapi Gen Z saat ini ya. Gurunya dianggap teman sendiri ya. Apalagi di beberapa video ada guru yang sampai nantang murid yang nantang gurunya, nantang berdua. Ini kan sudah kebablasan ya. Ini perlu kekuatan ruhiyah yang sehat supaya punya daya tahan ini, tidak gampang terpancing emosinya. Kemudian dampak pada kualitas didikan ya. Kata-kata yang keluar dari lisan guru yang tulus akan lebih mudah meresap ke dalam hati atau siswa ya. Minal qalbi ilal qalbi, dari hati ke hati. Kalimat yang disampaikan oleh guru dari hatinya akan sampai ke hati muridnya. Tapi kalau kalimat yang disampaikan guru hanya dari lisannya, ya hanya sampai telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang banyak nggak sampai masuk telinga kanan sudah mental keluar, nggak sampai keluar telinga kiri ya. Jadi perlu untuk ketulusan dari hati. Kalau Yai Zarkasi Gontor itu kata-katanya populer ya, insya Allah sudah sama-sama kita pahami. Beliau mengatakan bahwasanya al-madatu muhimmah walakinna tariqah ahammu minal madah. Materi pelajaran penting, tetapi metode pembelajaran itu lebih penting dari materi. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Guru lebih penting daripada metode pembelajaran. Wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruh, semangat yang dimiliki oleh mudarris, oleh guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ini. Jadi intinya adalah ruh dari mudarris, walaupun materi bagus, tata caranya juga bagus, tapi kalau hati, ruh
dari gurunya ini tidak sehat, nah, itu akan mental ya, tidak memberi manfaat kepada anak-anak. Menjaga keseimbangan antara tugas, amanah dan keikhlasan ini. Guru di SIT ini seringkali berhadapan dengan tumpukan tugas administrasi dan tuntutan sosial. Jadi ada barangkali diskusi ya di grup-grup guru yang ya ada masalah ya, misalnya pengumpulan soal, pengumpulan nilai koreksi, pengumpulan RPP atau yang lainnya ya. Sehingga ada yang nyeletuk, baru nggak mau repot ya, jadi khotib Jumat saja misalnya gitu ya. Khotib Jumat nggak perlu administrasi ya, cukup menyampaikan. Nah, itu saya kira sentilan ya. Ya ada benarnya juga sih, walaupun juga tidak sesederhana itu ya. Untuk menjadi khotib Jumat itu ya perlu persiapan ya, tidak hanya asal-asalan. Apalagi kalau ya masih awal-awal ya, perlu jam terbang ya. Nah, jadi ada tugas-tugas ini, konsekuensi ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi segala tuntutan itu, mengelola kelelahan ini? Dakwah memang melelahkan, namun kelelahan dalam ketaatan adalah penggugur dosa. Istirahatlah untuk memulihkan energi, bukan untuk berhenti berjuang ya. Ada satu hadis yang maknanya ada jenis-jenis dosa-dosa tertentu yang tidak terhapuskan oleh ibadah mahdhah, tetapi dihapuskan oleh amal, oleh kasbul ma'isyah. Nah intinya begitulah ya, oleh kelelahan dalam mencari ma'isyah atau dalam bekerja. Jadi perlu kita baca motivasi-motivasi seperti itu supaya kita punya semangat ya, terus kita lelah bukan semata-mata lelah, tapi lelahnya lillahi ta'ala, itu akan berdampak untuk diri kita dan untuk kebaikan semuanya, menjadi penggugur dosa ya. Barang siapa yang pada waktu sore harinya capek, pulang dari kerja capek, maka amsa maghfuran lahu, pada saat sore harinya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, luar biasa. Maka istirahatlah untuk memulihkan energi. Fa'idha faragta fansab, kita perlu istirahat, bukan untuk berhenti berjuang. Capek silahkan 1-2 hari refreshing, izin misalnya, tapi jangan kelamaan ya. Terus kita kembali ya ke tempat kerja. Dulu sebagian sahabat minta izin pada Rasul untuk mengurus kebun-kebunnya, pertaniannya, dan tidak mengikuti jihad lagi. Maka turunlah ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukan, jangan lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Ini kan ayatnya seolah-olah nggak boleh bunuh diri ya. Tapi yang disebut tahluka, kehancuran itu adalah sibuk dengan bisnis, sibuk dengan berdagang, dan melupakan jihad. Itu disebut tahluka. Jihad pada zaman dulu, era Nabi, jihad bil qital, jihad nafsi wa mali, di medan perang. Jihad pada saat sekarang, ada jihad siasi, ada jihad taklimi, jihad dalam bidang politik, jihad dalam bidang pengajaran seperti kita. Kalau meninggalkan jihad ini, ya berarti itu tadi masuk pada tahluka ya, pada kehancuran ya, seperti orang bunuh diri itu. Ikhlas versus administrasi. Jangan biarkan RPP dan penilaian mematikan ruh pengajaran. Kerjakan administrasi sebagai bentuk profesionalisme, namun tetap jadikan interaksi dengan siswa sebagai prioritas pendidikan jiwa. Bukan hanya sebatas formalitas. Interaksi dengan siswa kita ya, perlu ada kedekatan emosional, ada kedekatan ruhiyah. Kita doakan mereka bagaimana para ulama kita dulu yang mendoakan guru-gurunya. Ini menjadi roh yang
bisa menghidupkan proses pembelajaran, ya. Tidak semata-mata faktor administrasi saja. Kadang-kadang ada yang hanya absen saja, ya, sementara muridnya dibiarkan tidur ataupun ngobrol, ya, tidak diisi pelajaran, ya, misalnya begitu ya. Kemudian juga menghindari rutinitas tanpa ruh. Waspadai jebakan rutinitas yang membuat aktivitas mengajar terasa hambar dan mekanis saja. Kadang-kadang begitu ya, maka kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala, meluruskan ulang niat kita di awal tadi. Bagaimana karakter guru SIT yang kuat ruhiyahnya? Seorang guru yang inspiratif memiliki 4 pilar karakter utama. Ini penting ya, sebagai motivasi pengingat kita semuanya. Ikhlas dalam beramal, tidak mencari pujian manusia atau pengakuan dari pimpinan. Barangkali ada yang biasa saja mendapat reward, kemudian si fulan ini lebih semangat kok tidak mendapat apresiasi, nggak masalah. Kita ikhlaskan niat itu lillahi ta'ala, bukan untuk pimpinan saja. Ketika ada pimpinan semangat, ketika tidak dilihat turun semangatnya, berarti ini perlu dipertanyakan keikhlasannya. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah, disiplin dalam menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Dia ada, barangkali sudah dibudayakan ya, amal yaumi. Kalau di kami membiasakan, mungkin antum juga lah, insya Allah ya, sama ini lingkungan sama. Sebelum akhir bulan harus setor, harus mengisi mutabaah amal yaumiyah yang sudah disiapkan itu ya. Kalau saya secara rutin ya, menyempatkan waktu setiap hari Jumat saya buat list di grup itu, list tilawah surah Al-Kahfi Jumat tanggal sekian bulan dan tahunnya. Nanti di polling, semacam polling sudah dan belum. Rata-rata evaluasi saya itu yang ngelis sudah itu hanya 30% saja dari guru yang ada. Nah, barangkali antum sebagai kepala sekolah juga bisa ya, coba sesekali itu list. Baik itu yang perempuan udzur nggak masalah, boleh membaca di mushaf ini, aplikasi ya, di HP. Yang nggak boleh bagi perempuan haid itu memegang mushafnya. Kalau mushaf di HP ini ada kelonggaran, karena ini bukan mushaf ya, tapi ini aplikasi membaca. Untuk yang berhalangan tidak ada halangan, boleh, silakan. Kalau betul dia nggak nyaman dengan fatwa itu ya silakan. Tapi masuk setiap pekan udzur terus, masuk udzur tiap pekan untuk yang perempuan. Nah, jadi 30% saja mungkin antum bisa mungkin sebulan sekali coba ya. Kalau bagus ya tiap pekan untuk evaluasi. Yang ketiga, sabar dalam proses, memahami bahwa mendidik anak usia SD adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin baru terlihat belasan tahun kemudian ya. Karena usia SD ini usia emas ya, otak emas ya, usia yang emas. Kalau pondasinya kuat, maka pondasi nanti pendidikan sesudahnya kuat, dan begitu pula sebaliknya. Tinggal perlu sabar. Yang keempat, qudwah atau teladan. Menjadi kurikulum hidup guru adalah cermin bagi siswanya. Apa yang dilakukan lebih terdengar daripada apa yang dikatakan. Ya, jadi 4 inilah motivasi bagi kita semuanya untuk menjadi guru yang ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam ibadah, sabar dalam proses, dan menjadi qudwah. Amalan praktis untuk menguatkan ruhiyah kita, yaitu tilawah dan tadabbur, menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam berpikir dan bertindak, supaya kita menjadi pribadi yang Qur'ani ya. Paling enggak dengan 2 perlakuan ini, tilawah dan tadabbur. Kalau di kami itu ada
pertemuan ya tiap pagi sebelum ada pembelajaran KPM. Kami mengumpulkan guru-guru untuk ada tilawah dan ada tadaburnya dan juga ada kultumnya. Nanti bisa dijadwal untuk saling memberi nasihat. Nah, itu boleh, silakan pilihannya ya. Kemudian sholat berjamaah, melatih kedisiplinan dan koneksi komunal dengan sesama rekan guru dan siswa. Insya Allah ini sudah kita budayakan ya di lingkungan SIT, sholat berjamaah. Ada hadis yang mengatakan, idza ra'aitum rajulan ta'ahada bil masjid. Kalau engkau saksikan seorang yang sobo masjid, rutin ke masjid untuk sholat jamaah, falyashhadu lahu bil iman. Saksikanlah dia itu orang yang mukmin sesungguhnya. Jadi standar kesolihan keimanan itu mudah ya di dalam hadis ini. Kalau orang itu rajin sholat jamaah di masjid, maka insya Allah dia orang soleh, orang baik. Ini tips ya untuk kita barangkali nanti antum mencari mantu ya. Tanyakan bagi laki-laki ya, untuk punya anak perempuan, tanyakan ke calon mantu antum itu, sampean ke masjid berapa kali dalam sehari ya, sholat jamaahnya biasa di masjid atau sholat sendiri. Nah, itu coba itu sebagai ukuran awal ya. Kalau dia rajin ke masjid, insya Allah dia orang yang mukmin yang soleh. Yang ketiga, lingkaran tarbiyah atau halaqah, wadah untuk saling mengingatkan tawasul bil haq agar iman tidak futur. Jadi ini kebutuhan ya yang perlu untuk kita tanamkan. Tarbiyah atau halaqah ini kebutuhan guru, bukan beban ya. Saya ini selama ini masih dianggap beban ya, dengan ikut pembinaan rutin itu sebagai beban yang seolah-olah menjadi pemaksaan. Ini nggak benar ya. Bukan semata-mata paksaan ataupun tuntutan kewajiban, tapi ini kebutuhan kita. Kemudian zikir dan doa, senantiasa melibatkan Allah dalam setiap kesulitan di kelas. Doakan nama siswa satu persatu di sujud-sujud malam kita ya. Barangkali ini yang menjadi pengingat ya. Kira-kira siswa yang paling mokong siapa ya, sebut namanya ya Allah, bukakanlah hatinya ya, supaya di kelas tidak ngantuan, tidak ngisruan. Ya Allah, Allah yang membolak-balikkan hatinya ya, sentuh hatinya, kasih sesuatu yang berkesan barangkali supaya dia paling enggak tidak menyepelekan ya guru-gurunya ya. Menyadari dampak sense of mission ini, guru harus memiliki visi melampaui batas ruang kelasnya. Ini tadi yang saya singgung di depan ya, memiliki visi dan misi, membentuk generasi. Anda tidak sedang mengajar anak kecil, Anda sedang membentuk calon pemimpin, ulama dan profesional di masa depan. Yang kita ajari ini insya Allah nanti pada saat Indonesia emas ya 2045 ya, mereka barangkali sudah berada di posisi pendidikan yang tinggi luar biasa. Nah, maka itulah mereka generasi masa depan bangsa. Siswa sebagai proyek akhirat. Setiap keberhasilan siswa dalam melakukan kebaikan akan menjadi aliran pahala jariah bagi gurunya ini. Kemudian visi peradaban, sadarilah bahwa setiap jam pelajaran adalah kontribusi nyata bagi tegaknya peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Kita sudah mendidik generasi masa depan. Mereka ya, orang tua sudah mempercayakan anak-anaknya untuk kita didik, kita kita poles pola pikirnya, perilakunya. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk mensibghah anak-anak tersebut dengan sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah. Jadi ini jangan kita sia-siakan ya, kesempatan untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya.
Nah, yang terakhir ya, sebagai penutup, kita sama-sama memiliki komitmen pribadi ya. Jadikan hari ini sebagai momentum untuk refresh niat kita. Tajdid dunia, memperbarui niat kita masing-masing sebagai pendidik. Katakan pada diri sendiri, aku adalah guru yang dipilih Allah untuk menjaga titipannya. Aku akan mengajar dengan hati, mendidik dengan jiwa, dan menginspirasi dengan akhlak. Ada nasihat ya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menjadi motivasi kita semuanya ya. Ada materi khusus ya, tapi saya persingkat. Kalimatnya begini ya. Maqamuka haitsu aqamaka. Kedudukanmu itu tergantung pada di mana dia menempatkanmu. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab fenomenal kitab Al-Hikam, idza aradta an ta'rif qadraka amama Allah fa'rif aina aqamaka. Kalau engkau ingin mengetahui makommu, kedudukanmu di sisi Allah, maka ketahuilah di mana Allah menempatkanmu saat ini. Kita tidak tahu ya, apakah kita termasuk calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Itu sudah ada tulisan di kita masing-masing, atau masing-masing kita sudah punya catatan. Tetapi kita berhusnudzon kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Allah sekarang menempatkan kita di posisi saat ini, di lembaga kita, di sekolah kita. Allah menempatkan kita semuanya di jalur kebaikan, di jalan dakwah ini. Maka saat itulah menunjukkan parameter makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita nasihatnya masih agak panjang ya, tapi kesimpulannya, apabila Allah memudahkan kita untuk membaca Al-Quran, berarti saat itu Allah sedang ingin bicara denganmu. Apabila engkau sibuk dengan ketaatan, maka saat itu Allah ingin bermunajat denganmu. Apabila kita sibuk dalam hal akhirat, maka saat itu Allah memuliakanmu. Tapi kalau Allah menyibukkan, kalau kita saat ini sibuk dengan dunia, sibuk dengan manusia, mencari citra dengan kepada semua manusia, maka saat itu Allah sedang menghinakan. Nah, maka itulah ya, posisi kita di hadapan Allah tergantung Allah menempatkan saat ini kita di posisi mana. Kalau di posisi jalur kebaikan, insya Allah itu adalah makom kita di hadapan Allah. Tapi kalau ada seseorang yang ditempatkan pada posisi lembaga ataupun organisasi yang sibuk dengan kemaksiatan, sibuk dengan budaya-budaya yang maksiat ya, maka naudzubillah ya, bisa jadi itu adalah jalan yang bisa mengantarkan dia menuju kepada kesengsaraan. Oleh karena itu mari bergerak dengan energi ruhiyah demi masa depan umat yang lebih cerah insya Allah. Demikianlah nasihat untuk saya pribadi ya, dan untuk kita semuanya. Semuanya kita punya tanggung jawab yang sama, mencerdaskan anak bangsa, memoles pribadi-pribadi yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mereka sekarang ini memang masih unyu-unyu, masih lucu-lucu, atau mungkin masih ya kanak-kanak, tetapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang mendatang, mereka adalah para pemimpin umat. Kalau kita kuatkan fondasi anak-anak kita, insya Allah kita akan mendapatkan investasi jangka panjang yang luar biasa, manfaat dari anak-anak kita di masa yang akan datang. Baiklah, demikianlah, semoga ada manfaatnya dari materi ini ya.
materi yang menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga amanah yang dibebankan kepada kita semuanya, kami sampaikan selamat kepada para pengurus yang baru untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, dipikul dengan sebaik-baiknya. Memang sebagai muslim kita tidak boleh ya untuk berambisi mendapatkan amanah, tapi kalau sudah mendapatkan titipan amanah maka harus dipikul, diemban dengan sebaik-baiknya. Kita sikapi amanah ini dengan sikap kelapangan dada dan keikhlasan, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.